pelayanan administrasi di kampus. Menurut pendapat saya, pelayanan administrasi di kampus saat ini sudah berjalan cukup baik, di mana dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa bisa mendapatkan informasi, administrasi keanggotaan, bebas perpustakaan, dan mengurus surat-surat yang dibutuhkan dengan cepat. Seiring berkembangnya teknologi, maka pelayanan administrasi di kampus akan semakin maju dan bisa memberikan pelayanan prima kepada dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa. Pelayanan administrasi di kampus saat ini bisa dilaksanakan secara online dan bisa juga datang langsung ke pusat administrasinya. Mengapa pelayanan administrasi di kampus saat ini bisa dilakukan secara online? Karena hal ini bisa memudahkan mahasiswa, dosen, dan juga tenaga kependidikan untuk mengurus urusan administrasinya dengan cepat dan tidak perlu menunggu antrian yang panjang serta proses pengurusan yang lama. Pelayanan administrasi di kampus secara online ini menurut saya cukup efektif sebab dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa bisa mengurus urusan administrasinya kapan saja dan di mana saja asalkan jaringan internetnya tetap stabil. Walaupun saat ini pelayanan administrasi di kampus sudah berjalan cukup baik, namun ada baiknya jika setiap universitas memperhatikan dan mengawasi pelayanan administrasi di universitas tersebut. Apakah benar-benar sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak. Nah, jika sudah berjalan dengan baik, maka universitas harus lebih meningkatkan sistem pelayanan administrasi agar tercapainya tujuan bersama untuk memudahkan urusan dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa dalam urusan surat menyurat dan sebagainya. Namun gimana sih kalau misalkan pelayanan administrasi di suatu kampus tersebut tidak berjalan dengan baik? Nah, jika pelayanan administrasi belum berjalan dengan baik, maka universitas harus memperhatikan dan memperbaiki kekurangan tersebut agar sistem pelayanan administrasi di universitas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Sebaiknya setiap tahun diadakan penilaian dengan cara mensurvei beberapa dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa untuk menanyakan bagaimana pelayanan administrasi di kampus. Hasil dari survei tersebut akan membantu pihak universitas untuk memperbaiki kekurangan dalam pelayanan administrasinya. Selain survei, pihak kampus juga bisa menyediakan sebuah kotak saran. Nantinya akan disediakan sebuah kotak dan di samping kotak tersebut ada beberapa kertas dan pena. Jadi, bagi dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa yang ingin menyampaikan saran bisa langsung menulis ke kertas tersebut dan dimasukkan ke dalam kotak saran tadi. Kotak saran ini juga bisa membantu pihak kampus atau pihak universitas untuk menilai dan memperbaiki pelayanan administrasi di kampus. Baiklah, sekian pendapat dan saran yang saya sampaikan mengenai pelayanan administrasi di kampus. Administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Proses tersebut diawali dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan, sampai dengan proses mencapai tujuan. Sebagai suatu proses, administrasi memiliki unsur yang saling berkaitan. Unsur tersebut meliputi organisasi, manajemen, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan humas. Administrasi akademik adalah merupakan proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan yang bersifat teknis dan administratif dalam bidang akademik untuk menunjukkan keberhasilan
penyelenggaraan kegiatan Tridharma PT. Kegiatan administrasi akademik di Undip diselenggarakan oleh Biro Administrasi Akademik atau BAA Undip berdasarkan Kepmendikbud nomor 065 tahun 2009 tentang struktur organisasi Undip. Ada dua macam kelompok besar kegiatan administrasi yang berlangsung di Biro Administrasi Akademik, yaitu sistem administrasi manajemen proses dan sistem administrasi manajemen data. Sistem administrasi manajemen proses adalah menentukan bagaimana suatu proses itu berlangsung, syarat dan prosedur apa yang harus diperlukan dan dipenuhi. Dari sistem administrasi manajemen proses menghasilkan sebuah hasil akhir berupa data. Maka, agar dapat mengelola data ini dengan baik, maka perlu diciptakan sebuah sistem administrasi manajemen data. Sistem administrasi manajemen data adalah kegiatan untuk mengorganisir, menginventarisasi, dan mendokumentasikan atas hasil-hasil dari sistem administrasi manajemen proses. Hal ini dilakukan agar hasil-hasil tersebut dapat dikelola dan disimpan dengan baik, sehingga dapat menjadi suatu informasi yang akurat, sistematis, dan mudah untuk diakses oleh pihak yang membutuhkan. Hampir dalam setiap kegiatan akademik, Biro Administrasi Akademik terlibat langsung di dalamnya. Beberapa kegiatan akademik yang ditangani Biro Administrasi Akademik adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan mahasiswa baru, daftar ulang, mencetak kartu mahasiswa, koordinasi ruang kuliah, ujian akhir semester, berhenti sementara atau cuti studi, mengundurkan diri, pendaftaran ujian sarjana atau ujian pendadaran, penerbitan ijazah dan transkrip nilai, penerbitan terjemahan atau translate ijazah atau transkrip nilai, wisuda, legalisasi. Ruang lingkup Biro Administrasi Akademik. Administrasi pendidikan meliputi kegiatan pendataan kebijakan, pendataan dan penyiapan rambu-rambu penyusun kurikulum di tingkat universitas, menyusunan kalender akademik, mendataan prasarana pendidikan, penyusunan daya tampung, pengumuman hasil seleksi, penerimaan mahasiswa baru, registrasi, verifikasi, dan penyelenggaraan upacara penerimaan mahasiswa baru, pendataan satuan kinerja pegawai atau SKP dosen, pendataan waskat administrasi, pendataan evaluasi kemajuan studi mahasiswa, pendataan perizinan cuti akademik, pendataan mahasiswa mungkir, penyusunan statistik perkembangan mahasiswa, memproses bahan untuk persidangan terhadap pelanggaran akademik, pelayanan perizinan pindah studi, pengurusan pembuatan ijazah, penyelenggaraan upacara wisuda, monitoring evaluasi pengkalan data perguruan tinggi atau PDPT, pendataan akreditasi program studi, pendataan pengembangan staf akademik atau studi lanjut, pelatihan dan guru besar, pelayanan penilaian angka kredit kenaikan jabatan dosen, pendataan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas melakukan perangkaian kegiatan administrasi pendidikan dan peraturan akademik.